Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah, yaitu kenapa di Indonesia kita jalan di sisi sebelah kiri. Padahal sebagai bekas jajahan Belanda, kalau kita lihat di Belanda justru jalan di sebelah kanan. Kenapa bisa beda? Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Terkait di sisi mana lalu lintas itu berjalan atau bergerak, nah kita bisa melihat bahwa di dunia ada dua macam pengaturan sisi mana mobil itu berjalan. Kurang lebih 35% negara di dunia menggunakan pengaturan trafik atau lalu lintas bergerak di sisi sebelah kiri. Sementara sisanya yang lebih banyak, yaitu 65%, mengatur bahwa lalu lintas bergerak di sisi sebelah kanan. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Kalau kita melihat dari sejarah, dari masa Romawi kuno, Yunani kuno, atau Mesir kuno, orang-orang yang berkuda menggunakan sisi sebelah kiri jalan untuk bergerak. Nah, kenapa mereka menggunakan sisi sebelah kiri? Nah, ini sebenarnya alasan yang praktis, karena kebanyakan yang bergerak menggunakan kuda adalah prajurit, jadi mereka meletakkan senjata di sisi sebelah kiri tubuh mereka. Jadi kalau dicabut pakai tangan kanan, jadi lebih mudah. Selain itu, hal yang praktis lainnya adalah kalau mereka mau naik kuda, kebanyakan dari sisi sebelah kiri karena senjata yang menggantung di pinggang sebelah kiri akan lebih sulit kalau kita naik dari sisi sebelah kanan untuk menyeberangi punggung kuda tentunya. Itu akhirnya menjadi sebuah semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa kalau bergerak di jalan menggunakan kuda, orang-orang akan berjalan di sisi sebelah kiri. Selain itu juga ada sisi praktis ketika berperang juga, karena yang memegang senjata adalah di tangan kanan. Nah, umumnya ketika akan berhadapan misalnya dua prajurit atau dua ksatria berperang, mereka akan bergerak di sisi sebelah kiri sehingga tangan kanannya terbebas untuk melakukan gerakan untuk melawan musuhnya. Nah, itu awalnya. Nah, kapan sisi sebelah kanan mulai digunakan? Nah, ini diawali dari revolusi Prancis. Sebelum revolusi, di Prancis, sisi sebelah kiri digunakan oleh para bangsawan yang menggunakan kuda, sementara rakyat jelata berjalan di sisi sebelah kanan dari jalan. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, sampai dengan terjadilah revolusi Prancis, di mana akhirnya para bangsawan berbaur dengan rakyat jelata karena ada semboyan liberté, égalité, dan fraternité yang dicuatkan oleh revolusi Prancis, sehingga tidak ada lagi kasta atau pembeda antara bangsawan dengan rakyat jelata. Nah, diawali dari Prancis ini dimulailah penggunaan sisi sebelah kanan untuk berjalan. Dan bagaimana ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Setelah revolusi Prancis, dimulailah era Napoleon. Dan Napoleon kemudian berkuasa dan akhirnya menjajah beberapa wilayah Eropa dan memaksakan bahwa harus bergerak atau sistem lalu lintas berjalan di sisi sebelah kanan. Waktu itu masih mudah karena kan alat transportasi masih kuda ya. Sementara Inggris dan wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh Inggris termasuk jajahannya itu tetap berjalan di sisi sebelah kiri. Nah, di Belanda diubah sistem jalannya yang tadinya bergerak di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan dan akhirnya terbawa sampai sekarang. Sementara di wilayah Hindia Belanda saat itu tidak terjadi perubahan meskipun sebenarnya kekuasaan Napoleon juga sampai ke wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Karena saat itu Indonesia atau Hindia Belanda pernah diperintah oleh Herman Willem Daendels yang merupakan kepanjangan tangan dari Napoleon yang menguasai Eropa saat itu. Nah, itulah kenapa antara kita dengan Belanda terjadi perbedaan di sisi mana arus lalu lintas itu berjalan. Di Belanda sebelah kanan dan kita tetap di sebelah kiri. Lalu negara-negara mana yang tetap mempertahankan sisi kiri untuk berjalan? Ya, selain Inggris, terutama sebagai pelopornya,
Kemudian juga wilayah-wilayah jajahan Inggris seperti Malaysia, Singapura, Australia, juga ada Jepang yang tetap menerapkan lalu lintas di sisi sebelah kiri. Nah, tapi ada satu hal unik di negeri kita. Meskipun kita bergerak di sisi sebelah kiri, ada juga jalan yang menerapkan berjalan di sisi sebelah kanan. Salah satunya adalah di Jalan Praban di Surabaya. Nah, di jalan itu kendaraan justru berjalan di sisi sebelah kanan jalan. Arus lalu lintas maksud saya berjalan di sisi sebelah kanan jalan. Jadi kalau smart drivers mau merasakan sensasi mengemudi di sisi sebelah kanan jalan, nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau ke Amerika. Cukup pergi ke Surabaya dan ke Jalan Praban, smart drivers akan merasakan sensasi gimana rasanya kalau setir kanan tapi kita nyupir di sebelah kanan. Oke smart drivers, itu tadi sedikit cerita kenapa kita berjalan di lalu lintas di sisi sebelah kiri, sementara ada negara-negara lain yang berjalan di sisi sebelah kanan. Tetap ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi dan tips seputar mengemudi dan berkendara di jalan raya. Semoga jalan raya menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.